Hari ini, kita bakal kupas tuntas perjalanan epik selama 100 tahun dari sistem kereta listrik yang jadi andalan kita semua, KRL Komuter Line. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Coba bayangin, di hari pertama KRL beroperasi, 6 April 1925, saking ramenya, ada telegram yang dikirim isinya gini. Kereta pesta, penuh sesak. Minatnya fenomenal. Wow, fenomenal. Dari sini aja udah kebayangkan gimana antusiasme publik saat itu. Ini bukan sekedar transportasi baru. Ini adalah sebuah perayaan. Dan ternyata sambutan yang luar biasa itu bukan cuma sesaat. Kesuksesan di hari pertama itu benar-benar jadi fondasi buat 1 abad transformasi. Dari yang tadinya teknologi super canggih, KRL berevolusi jadi tulang punggung kehidupan jutaan orang di perkotaan. Nah, buat ngasih gambaran seberapa masifnya peran KRL, coba lihat angka ini. 1,15 juta. Ini adalah jumlah penumpang KRL harian di masa puncaknya. Gila kan? Itu sama aja kayak mindahin seluruh penduduk satu kota besar setiap hari. Ini bukti nyata betapa vitalnya KRL. Jadi gimana sih semua ini bisa dimulai? Well, semuanya berawal dari sebuah cetak biru ambisius dari zaman kolonial Belanda. Mereka mau membawa teknologi kereta listrik yang saat itu dianggap paling canggih ke Hindia Belanda. Pembangunannya itu sama sekali nggak instan loh. Ini proyek yang direncanain matang banget selama hampir 2 dekade. Dari studi pertama di tahun 1911, persetujuan di 1918, sampai akhirnya elektrifikasi nyambung ke Bogor di tahun 1930. Dan semua ini ditenagai oleh pembangkit listrik tenaga air yang baru dibangun pada masa itu. Dan bagian yang paling keren, fondasinya itu. Jalur-jalur yang dibangun seabad lalu pakai teknologi dari Swiss, Jerman, dan Belanda, sampai sekarang itu masih jadi jalur utama yang kita lewatin setiap hari. Luar biasa kan? Tapi ceritanya nggak mulus terus. Setelah kemerdekaan, armada peninggalan Belanda mulai menua dan rusak. Sistem ini masuk ke periode kemunduran yang parah. Sampai akhirnya, datanglah sebuah kelahiran kembali berkat bantuan dari Jepang. Kondisinya itu parah banget di tahun 60-an. Saking parahnya, Presiden Soekarno bahkan hampir mau membongkar jalur di sekitar istana karena dianggap merusak pemandangan. Jaringan ini benar-benar di ujung tanduk. Untungnya, pergantian kepemimpinan di saat-saat terakhir menyelamatkan KRL dari kehancuran. Nah, disinilah titik baliknya. Ada pergantian generasi besar-besaran. Kereta-kereta tua era kolonial akhirnya pensiun. Terus, di tahun 1976, datanglah darah baru dari Jepang. KRL Rio Static ini didesain khusus buat angkutan massal dan benar-benar jadi penyelamat. Yang perlu kita tahu, bantuan Jepang ini bukan cuma soal ngasih kereta baru loh. Ini jauh lebih dalam dari itu. Lewat Chika, mereka itu secara fundamental merancang ulang jaringan KRL modern yang kita kenal sekarang. Mulai dari ide jalur ganda, jalur layang, sampai elektrifikasi ke Bekasi, Serpong, dan Tangerang. Bahkan, lahirnya Inka, pabrik kereta kita sendiri, itu juga bagian dari kesepakatan ini. Ini benar-benar sebuah game changer. Oke, sekarang kita loncat ke era 2000-an. Ini adalah periode pertumbuhan yang eksplosif, yang melahirkan sebuah kerajaan kereta bekas. Sebuah solusi yang super cerdas dan nggak biasa untuk tantangan yang benar-benar baru. Pertanyaannya saat itu simple tapi krusial. Gimana caranya ngelayanin kota metropolitan yang populasinya meledak, sementara beli kereta baru itu mahal banget? KRL butuh tambahan kapasitas secara masif dan harus cepat. Jawabannya datang dari Jepang. Dimulai tahun 2000 dengan donasi kereta Toei 6000 yang udah ber-AC, Indonesia mulai mengimpor besar-besaran kereta bekas dari berbagai operator di Jepang. Strategi brilian ini nggak cuma menyelesaikan masalah kapasitas, tapi juga mendefinisikan ulang pengalaman naik KRL jadi lebih nyaman. Kenapa strategi ini sukses banget? Ada beberapa alasan kunci. Pertama, kereta Jepang itu terkenal super andal dan terawat. Kedua, harganya jelas jauh lebih murah dari kereta baru. Ketiga, kapasitasnya besar, kan didesain buat kerumunan Tokyo. Dan terakhir, budinya yang dari baja tahan karat itu cocok banget buat iklim tropis kita. Solusi yang nyaris sempurna. Di antara semua kereta impor itu, ada satu seri yang jadi legenda, KRL seri 205. Dengan lebih dari 800 unit yang didatangkan, seri ini jadi kuda pekerja yang sesungguhnya, jadi tulang punggung sistem KRL modern yang kita kenal sekarang. Hasil akhirnya, kerajaan kereta bekas ini sukses mentransformasi KRL dari yang tadinya mungkin kurang nyaman, jadi layanan yang modern, full AC, dan bisa diandalkan. Perjalanan yang efisien dan nyaman bukan lagi kemewahan, tapi jadi sesuatu yang bisa dinikmati jutaan komuter. Nah, sekarang kita menatap ke depan. KRL lagi masuk ke era baru nih, sebuah era kemandirian dan ekspansi buat 100 tahun berikutnya. Yap,
Era ketergantungan sama kereta bekas dari Jepang sepertinya akan berakhir. Fokusnya sekarang bergeser. Indonesia mulai serius mengembangkan produksi dalam negeri lewat PT Inka, sambil tetap membuka kemitraan strategis dengan negara lain. Pergeserannya kelihatan jelas banget di sini. Kita beralih dari kuda pekerja asal Jepang yang sudah terbukti andal ke kereta baru dari Tiongkok sebagai solusi sementara. Dan yang paling penting, menuju kereta yang sepenuhnya dibuat di Indonesia oleh PT Inka. Dan ini adalah tonggak sejarah yang super penting. Tahun 2021, untuk pertama kalinya KRL beroperasi di luar Jabodetabek dengan jalur baru Yogyakarta-Solo. Ini membuktikan kalau model KRL bisa jadi solusi transportasi buat kota-kota besar lainnya di Indonesia. Jadi setelah 100 tahun, dari cetak biru Belanda, kelahiran kembali ala Jepang, sampai sekarang fokus ke kereta buatan lokal, perjalanan KRL ini seolah-olah mencerminkan perjalanan bangsa kita sendiri menuju kemandirian teknologi. Pertanyaannya sekarang, apakah masa depan perkereta apian Indonesia akhirnya benar-benar ada di tangan kita sendiri?